Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Penajam Pasir Utara, masing-masing kepala perangkat daerah telah menetapkan surat keputusan tentang wali data pendukung dan produsen data. Wali data pendukung merupakan sekretaris pada masing-masing perangkat daerah yang berperan dalam menjamin kualitas dan kesesuaian data. Dalam menjalankan fungsinya, wali data pendukung dibantu oleh pelaksana yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data. Sementara itu, produsen data merupakan seluruh bidang di masing-masing perangkat daerah yang menghasilkan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada setiap bidang, telah ditetapkan pelaksana produsen data yang bertugas untuk menginput data. Adapun aplikasi yang digunakan untuk menginput data periodik yaitu data bulanan, triwulan, dan semester adalah portal Satu Data Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada video ini akan dibahas mengenai alur penginputan dan verifikasi data periodik. Untuk melakukan penginputan data, pelaksana produsen data dapat mengakses portal Satu Data Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui data.penajamkap.go.id. Jika tautan berhasil dibuka, akan muncul menu berikut. Kemudian, silahkan pilih menu login. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat login menggunakan akun produsen data dengan user dan password sebagaimana telah disampaikan pada surat permintaan data. Saat ini, saya akan menggunakan akun Dinas Kesehatan sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kemudian kita salin kode CAPTCHA yang muncul, lalu klik enter atau login. Jika muncul notifikasi berikut, Bapak Ibu dapat mengklik save untuk menyimpan password dan username yang sebelumnya telah diinput. Di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam akun produsen data Dinas Kesehatan. Tampilan berikut merupakan menu beranda yang berisi mengenai jumlah data keseluruhan yang harus disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu berjumlah 90 data. Kemudian, ada satu data yang ditolak, sehingga pelaksana produsen data harus memeriksa catatan dan memperbaiki isian data tersebut. Kemudian, karena fokus kita adalah penginputan data, di sini Bapak Ibu dapat memilih menu data sektoral. Kemudian akan muncul dua submenu dan pilih input data. Dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa pilihan periode data yang harus diinput, yaitu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Namun, karena proses penyampaian data tahunan telah berlalu, maka dalam video ini hanya akan dibahas mengenai langkah penginputan data periodik, yaitu semester, triwulan, dan bulanan. Saya akan mencontohkan untuk penginputan data bulanan. Langsung saja kita klik submenu bulanan. Di sini ada beberapa warna yang muncul ya Bapak Ibu. Untuk warna hijau artinya data telah diinput dan sudah dirilis. Kemudian ada warna orange yang berarti bahwa data telah diinput namun menunggu verifikasi dari wali data pendukung. Kemudian ada kode warna kuning yang artinya data masih menunggu proses penginputan dan merupakan data baru yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Kemudian ada kode warna abu-abu yang menunjukkan bahwa data berstatus menunggu pembaharuan. Adapun kode dari masing-masing warna dapat dilihat pada legend yang ada pada bagian bawah ya Bapak Ibu.
Berikut merupakan legend yang berisi mengenai kode warna beserta keterangannya secara lengkap. Jadi ini dapat dijadikan acuan ya Bapak Ibu. Baik, sebagai bahan simulasi, saya akan menggunakan data calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Langsung saja kita klik icon aksi berikut. Adapun tampilan yang muncul merupakan kolom-kolom yang harus diisi dalam satu baris ya Bapak Ibu. Namun demikian, sebelum menambahkan baris, dimohon Bapak Ibu untuk memeriksa terlebih dahulu apakah data pada periode sebelumnya telah diinput. Bapak Ibu dapat menggulir layar hingga muncul tabel berikut. Biasanya kami sudah menyiapkan baris seperti ini ya Bapak Ibu, yang mana baris tersebut telah terisi dengan kode wilayah, keterangan waktu beserta satuan. Di sini dapat kita lihat bahwa data bulan Januari hingga Juni telah diinput. Namun demikian, data pada periode berikutnya yaitu bulan Juli hingga data tahun 2025 masih kosong. Sehingga Bapak Ibu diminta untuk melengkapi data tersebut. Misalnya, untuk data bulan Juli, Bapak Ibu dapat mengeditnya melalui menu aksi, yaitu icon pensil berwarna kuning. Setelah muncul tampilan berikut, untuk nomor, kode wilayah, uraian dan tahun, serta satuan tidak perlu diubah ya Bapak Ibu. Kolom nomor sendiri ialah urutan baris atau urutan dari data, kemudian kolom kode wilayah diisi dengan kode wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu 6409, lalu ada kolom uraian garis miring tahun, adalah keterangan waktu dari data yang diinput. Karena data yang diinput adalah data bulanan, maka diisi dengan nama bulan dan tahun. Untuk kolom satuan, diisi menyesuaikan data yang ingin diinput ya Bapak Ibu. Karena fokus kita adalah persentase, maka satuan yang diinput adalah persen dalam bentuk simbol. Sedangkan, jumlah pasangan usia subur dan jumlah pasangan usia subur yang memperoleh pelayanan kesehatan pranikah adalah komponen yang digunakan untuk menghitung persentase pasangan usia subur yang memperoleh pelayanan kesehatan pranikah. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengisi nilai-nilai sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena data yang ingin diinput adalah data pada bulan Juli, maka cukup diisi dengan kondisi pada bulan Juli saja ya Bapak Ibu, bukan kalkulasi dari bulan Januari sampai dengan Juli. Misalnya, jika ingin menginput jumlah pasangan usia subur di Kecamatan Penajam, maka kita klik kolomnya, kemudian kita hapus nilai sebelumnya. Untuk jumlah calon pasangan usia subur pada Kecamatan Penajam, kita isi dengan angka 85. Jadi, cukup angkanya saja yang diinput ya Bapak Ibu, tanpa menyertakan satuan. Untuk melanjutkan pengisian pada kolom berikutnya, dapat menggunakan tombol tab pada keyboard ya Bapak Ibu. Lalu, apabila ada nilai ribuan yang ingin diinput, maka tidak perlu menggunakan pemisah berupa tanda titik. Kemudian, yang dimaksud dengan kolom jumlah calon pasangan usia subur adalah total pasangan usia subur di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu penjumlahan dari 4 kecamatan yang sebelumnya telah diinput. Bapak Ibu dapat melanjutkan penginputan hingga semua kolom terisi dengan data.
Dalam menginput data persentase, juga tidak perlu menyertakan satuan ya Bapak Ibu. Kemudian, untuk angka desimal dapat menggunakan pemisah dengan tanda koma. Jika semua data telah terisi, kita dapat melanjutkan dengan mengklik simpan. Untuk proses penyimpanan, terkadang memerlukan waktu beberapa detik. Tampilan berikut menandakan bahwa data berhasil disimpan. Jadi kita scroll dulu untuk memeriksanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data pada bulan Juli telah berhasil disimpan. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat meneruskan penginputan data pada bulan Agustus hingga bulan Desember, serta data pada tahun 2025. Adapun prosesnya sama seperti yang telah dicontohkan ya Bapak Ibu. Lalu, bagaimana jika ingin menambahkan baris baru? Untuk menambahkan baris baru, Bapak Ibu dapat kembali pada bagian paling atas. Di sini, pada kolom nomor, kita masukkan sesuai dengan nomor baris. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Karena tadi baris terakhir adalah 14, maka untuk menambahkan baris baru kita beri nomor 15. Lalu kode wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah 6409 dan uraian garis miring tahun yaitu periode yang ingin kita tambahkan, misalnya Januari 2026. Lalu untuk satuannya adalah persen dan kolom-kolom lainnya diisi dengan nilai yang sesuai. Karena ini hanya berupa contoh, maka untuk kolom-kolomnya saya isi dengan angka 0 ya Bapak Ibu. Kemudian, untuk menyimpan data, kita dapat klik tombol Enter pada keyboard atau klik icon simpan berikut ya Bapak Ibu. Kita coba refresh. Di sini dapat kita lihat bahwa baris berhasil ditambahkan. Namun demikian, ternyata baris yang ditambahkan terdobel ya Bapak Ibu. Hal ini biasa terjadi apabila kita tidak sengaja mengklik tombol simpan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, kita harus menghapus salah satunya dengan memilih icon sampah yang berwarna merah, lalu klik hapus. Berikut menandakan bahwa baris berhasil dihapus. Setelah melakukan penginputan data, Bapak Ibu dimohon untuk mengajukan verifikasi agar data dapat terkirim ke akun wali data pendukung. Kita klik ajukan verifikasi, lalu ada pilihan tanggal sebagai berikut. Untuk tanggal sendiri, menyesuaikan dengan jadwal rilis dari masing-masing instansi ya Bapak Ibu. Langsung saja kita contohkan dengan mengklik kolom tanggal. Kemudian, klik nama bulan untuk menyesuaikan bulan rilisnya. Misalnya di sini bulan April, lalu klik tanggal 1. Lalu setelahnya kita pilih simpan. Notifikasi berikut menunjukkan bahwa data telah terkirim ke akun wali data pendukung untuk dilakukan verifikasi. Jika kita kembali ke menu input data, dapat kita lihat bahwa data telah berubah warna, yang pada mulanya berwarna kuning berubah menjadi warna orange, yang berarti bahwa data tersebut menunggu verifikasi dari wali data pendukung. Untuk data triwulan dan semester, pada dasarnya prosesnya sama dengan data bulanan ya Bapak Ibu. Di sini saya coba contohkan untuk data triwulan. Adapun contoh yang digunakan ialah data yang ditolak oleh wali data pendukung.
Di sini dapat kita perhatikan catatannya, ialah diminta untuk memperhatikan nilai pada triwulan 4, yang mana nilai tersebut cukup berbeda jauh apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Untuk menyesuaikan data, kita pilih menu aksi yang berwarna kuning. Dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan penginputan sama dengan data bulanan. Namun ada perbedaan di bagian triwulan garis miring tahun. Jika sebelumnya kita isi dengan nama bulan dan tahun, pada bagian ini kita isi dengan kode triwulan. Misalnya, TW4 menandakan triwulan 4, kemudian diikuti dengan tahun. Yang mana TW4 menunjukkan data pada bulan Oktober hingga Desember. Jika nilai telah disesuaikan, maka kita pilih Enter atau klik simpan. Sama seperti sebelumnya, kita ajukan verifikasi terhadap data yang telah diinput. Notifikasi berikut menandakan bahwa data berhasil terkirim ke akun wali data pendukung. Untuk memverifikasi data, Bapak Ibu dapat mengakses portal Satu Data Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui data.penajamkap.go.id. Setelah muncul tampilan berikut, silahkan pilih menu login. Pak Ibu dapat login menggunakan user dan password dari akun wali data pendukung sebagaimana tertera dalam surat permintaan data. Lalu, masukkan kode CAPTCHA yang muncul. Kemudian, klik login atau enter pada keyboard. Berikut merupakan tampilan dari akun wali data pendukung. Dapat kita lihat, pada menu beranda, terdapat statistik terkait jumlah data yang harus diinput, jumlah data yang ditolak, kemudian jumlah data yang perlu diverifikasi. Untuk melanjutkan verifikasi, kita pilih menu data sektoral, kemudian pilih submenu verifikasi data. Berikut merupakan daftar data yang harus diverifikasi oleh wali data pendukung. Pelaksana wali data pendukung diharapkan dapat memeriksa dengan teliti terkait data yang diinputkan oleh pelaksana produsen data. Data yang telah sesuai dapat disetujui, dan data yang belum sesuai dapat dikembalikan kepada pelaksana produsen data. Langsung saja kita simulasikan terkait proses verifikasi data. Untuk memverifikasi data, kita dapat memilih icon berwarna biru atau tombol aksi berikut. Jika tampilan berikut telah muncul, Bapak Ibu dapat memeriksa isian yang telah diinput oleh pelaksana produsen data. Jika telah sesuai, maka dapat mengklik ajukan verifikasi, kemudian pada kolom status pilih terima lalu klik simpan. Notifikasi berikut menandakan bahwa data berhasil diverifikasi. Di sini dapat kita lihat juga bahwa keterangan yang awalnya tertulis bahwa data menunggu verifikasi dari wali data pendukung telah berubah menjadi data menunggu verifikasi dari wali data daerah atau Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, contoh yang kedua ialah terkait angka kesakitan malaria di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sama seperti tadi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa apakah nilai telah sesuai.
Apabila terdapat data yang nilainya jauh dari periode sebelumnya, misalnya di sini data tahunannya bernilai 0,6, sedangkan data bulanannya hanya berkisar di nilai 0,0, maka pelaksana wali data pendukung dapat mengonfirmasi kembali kepada pelaksana produsen data dengan cara klik ajukan verifikasi. Kemudian pada status pilih tolak, dan isilah keterangan dengan catatan yang sesuai. Misalnya, catatan yang dituliskan ialah, mohon diperiksa kembali mengapa isian data pada nilai tahunan adalah 0,66, sedangkan data pada periode bulanan hanya berkisar di nilai 0,0. Lalu selanjutnya klik simpan. Notifikasi berikut menunjukkan bahwa data berhasil ditolak dan menunggu perbaikan dari pelaksana produsen data. Pada tampilan berikut, kita juga dapat melihat bahwa keterangan untuk masing-masing data telah berubah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat melanjutkan proses hingga semua data telah terverifikasi. Demikianlah alur penginputan dan verifikasi yang dapat kami sampaikan. Perlu kita ingat bersama, kerjasama yang solid merupakan kunci utama terwujudnya data yang berkualitas. Mari wujudkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.